Ruang paripurna DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan penuh sesak Jumat pagi 30 Januari 2026. Sekitar pukul 9.30 WITA, rapat paripurna calon daerah otonomi baru Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya digelar di tengah antusiasme masyarakat. Tak hanya dihadiri 35 anggota DPRD Luwu, rapat ini juga dipadati masyarakat dan pemuda yang sejak pagi menunggu keputusan penting terkait pemekaran wilayah. Di ruang lantai 2 gedung DPRD Luwu, tampak hadir unsur Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah, hingga kepala desa. Wakil Bupati Luwu, Muhdevi Bijak Pawindu, hadir mengenakan kemeja hitam, mewakili Bupati Luwu dalam rapat tersebut. Rapat paripurna dipimpin lengkap oleh 3 pimpinan DPRD Luwu, Ketua DPRD Ahmad Ghazali, Wakil Ketua 1 Zulkifli, dan Wakil Ketua 2 Andi Mama. Suasana rapat berlangsung panas dan penuh semangat. Teriakan takbir menggema di dalam ruangan. Seruan kabupaten dijawab lantang dengan kata Luwu Tengah, disusul pekikan provinsi yang dibalas gemuruh Luwu Raya. Ketua DPRD Luwu, Ahmad Ghazali, menegaskan persetujuan ini didasarkan pada realitas kondisi masyarakat Walendrang Lamasi atau Walmas. Wilayah Walmas meliputi Kecamatan Walendrang, Walendrang Barat, Walendrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur, yang secara geografis terpisah oleh kota Palopo dari ibu kota Kabupaten Luwu di Belopa. Jarak tempuh menuju Belopa mencapai lebih dari 70 km, sehingga dinilai menghambat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Menurut Ahmad Ghazali, pembentukan CDOB Kabupaten Luwu Tengah menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Walmas. Usai rapat paripurna, sekitar pukul 10.41 WITA, Ahmad Ghazali menyatakan DPRD Luwu telah menjalankan kewenangannya melalui pengkinian data rekomendasi pembentukan CDOB menyesuaikan regulasi terbaru. Langkah ini dilakukan seiring perubahan aturan menuju Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, DPRD Luwu masih menunggu rampungnya peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah yang tengah disusun pemerintah pusat. Jika PP Desain Besar Penataan Daerah sudah terbit, ada tuntutan lanjutan seperti penetapan ibu kota dan hibah aset yang harus kita tindak lanjuti, tegasnya. Kedepan, DPRD Luwu mendorong pemerintah Kabupaten Luwu untuk segera menyusun berkas administrasi lengkap guna diajukan ke tingkat provinsi. 3 dokumen krusial yang akan menjadi perhatian pemerintah pusat meliputi aspek regulasi, kajian daerah, dan kajian ekonomi. Sementara itu, Wakil Bupati Luwu, Muhdevi Bijak Pawindu, menilai rapat paripurna ini sebagai langkah awal menuju pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembentukan provinsi baru merupakan proses panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan solidaritas seluruh elemen. Kita semua menyadari bahwa pembentukan provinsi baru adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan solidaritas semua pihak, ujarnya dari mimbar paripurna. Devi menegaskan persetujuan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah didasarkan pada kajian akademik, regulasi, dan aspirasi masyarakat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Musauki Maulana, tribuntimur.com melaporkan. Terima kasih. Hari ini yang kami laksanakan adalah pengkinian data dalam hal ini apa yang menjadi kewenangan DPRD tentang pengkinian data rekomendasi DPRD untuk pembentukan CDOB Luwu Tengah. Karena yang regulasi yang berubah kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana undang-undang sebelumnya langsung menjadi daerah otonom, sekarang daerah persiapan, sehingga perlu pengkinian data. Tadi malam belum ada keputusan ya, itulah salah satu yang mendasari karena yang disampaikan di DPRD di provinsi bahwa terkait Luwu Tengah itu sudah selesai. Nah, yang kami lihat itu yang ditampilkan itu undang-undang yang sudah tergantikan. Makanya hari ini kita laksanakan itu pengkinian data. Jangan sampai nanti kemudian hari yang menyatakan bahwa sudah siap padahal mana dokumennya. Pengkinian data ini selain rekomendasi dari data apa lagi yang perlu diupdate itu Pak Ketua? Kalau dari DPRD Kabupaten Luwu tentu ke depannya kalau misalnya PP
desain besar penataan daerah atau desain tanda itu sudah selesai. Ada rujukan-rujukan yang harus kita tindak lanjuti seperti penetapan kota, tiba terkait aset-aset yang akan Itu sudah ada itu akan kita tindak lanjuti begitu PP terbentuk diputuskan. Judulnya Lu Tengah dan Lu Raya. Judulnya CDOB Lu Tengah dan CDOB Provinsi Lu Raya. Tetapi karena paripurna ini adalah produk hukum yang kita hasilkan sehingga butuh landasan. Kalau CDOB Lu Tengah dokumennya sudah ada sama kami, hanya perlu pembinian. Dalam hal ini Provinsi Lu Raya kami belum menerima arsip atau data apapun, belum menerima audiensi, sehingga cacat hukum kalau kami tidak bukti tanpa ada mekanisme yang harus kita jalani. Karena ini produk hukum. Secara fiskal bagaimana antara calon DOB Lu Tengah dan calon provinsi Tanah Lu, bagaimana itu? Tentu itu sudah menjadi kajian yang nanti akan dipaparkan ke pemerintah pusat karena dokumennya sudah siap. Dan itu tiga dokumen yang terpisah. Aturan, kajian tentang daerah dan kajian ekonomi sudah. Itu nanti ranahnya tim yang akan memberikan klarifikasi terkait. Dokumen untuk DOB Lu Tengah itu belum lengkap atau belum? Sebenarnya sudah lengkap, tetapi karena regulasi yang berubah sehingga kita perlu pembinaan. Tidak ada masalah dengan ini. Insya Allah tidak ada masalah. Kira-kira berapa lama sudah saya? Dokumen kami siapkan, kami tinggal menunggu PP. Karena siapa tahu PP nanti ini berubah, ada namanya Siola. PP yang mengatur apa? PP mengatur desain besar penataan daerah. Anda ini kan persiapan di sebelah ini terkait anggaran juga kan, kompas juga bilang bahwa kalau ini menyusul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.